Heboh berita nasib TikToker Bima yang kritik Lampung, orang tua mendapat ancaman hingga sang ayah dipanggil bupati. Tonton video ini sampai habis karena semua akan kita bahas di video ini. Jumpa lagi di channel saya, di channel Johannes Leong. Hari ini kita akan membahas berita tentang TikToker yang bernama Bima Yudo Saputro yang mendadak menuai sorotan setelah video dirinya mengkritik Lampung viral di sosial media. Kini terungkap nasib Bima Yudo Saputro. Bima Yudo Saputro, TikToker asal Lampung, mengaku akibat dirinya mengkritik provinsi asalnya itu, kini ia menjadi tak tenang. Pasalnya, video yang viral berisi dirinya menyebut Lampung tak maju-maju berbuntut panjang. Bima dilaporkan ke polisi, bahkan kedua orang tuanya mendapat berbagai ancaman. Orang tua Bima bahkan ditemui oleh seorang bupati. Kasus ini muncul setelah seorang advokat yang bernama Ginda Ansori melaporkan Bima ke Polda Lampung. Ia menilai semua yang diungkapkan Bima di video TikToknya itu telah memperburuk citra Provinsi Lampung dan menyudutkan provinsi itu. Lewat akun Instagramnya, Bima cerita keadaan keluarganya yang diduga mengalami intervensi. Lebih lanjut, sang ayah yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil atau PNS dipanggil oleh Bupati Lampung Timur. Mereka meminta data privasi Bima dengan alasan untuk mengetahui Bima tidak disponsori siapapun kuliah di Australia. Bima pun mengaku sudah mengirim semua yang diinginkan pihak tersebut. Namun Bima kebingungan mengapa kritik yang dilakukan sampai harus membuat polisi datang ke rumah. Bima bahkan sudah mengirim alamat pribadi dia di Australia. Bima mengaku diminta untuk berhenti mengkritik. Orang tua Bima yang sebentar lagi akan pensiun 3 bulan lagi bahkan dibilang oleh Bupati tidak bisa mendidik Bima. Pada intinya, Bima diminta untuk tidak boleh mengkritik lagi. Setelah kontennya viral, Bima merasa kini yang mengalami ancaman adalah pihak keluarganya yang ada di Indonesia. Sementara, dirinya merasa aman berada di Australia. Bima sampai menangis karena kontennya malah berbuntut panjang sampai orang tuanya kena imbas. Bima mencemaskan kondisi orang tuanya di rumah. Apa yang disampaikan Bima disebut hoaks. Tapi saya pikir ini bukan hoaks. Bima diadukan ke Polda Lampung terkait pelanggaran Undang-Undang ITE oleh warga yang bernama Ginda Ansori. Menurut pengadu, apa yang disampaikan Bima merupakan hoaks. Menurut Ginda, laporan itu karena dia merasa analisis yang bersangkutan jungkir balik dengan mengatakan Lampung tidak maju-maju. Terlebih lagi, dia menyebut kata dajal. Dia mengatakan perbuatan yang bersangkutan sebagaimana sudah memenuhi unsur Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Saat dikonfirmasi terkait aduan tersebut, AKBP Hetty Fatmawati mengatakan telah mengetahui video viral tersebut. Sementara itu, Kabid Humas Polda Lampung akan memeriksa lebih lanjut terkait kasus itu. Seorang TikToker bernama Bima memberikan kritik terhadap pemerintah Provinsi Lampung. Bukannya didengar, Bima justru dipolisikan. Ya, keluarganya juga diusik. Dan pada akhirnya, netizen justru membela TikToker Bima itu. Netizen justru membela konten unggahan yang berjudul alasan kenapa Lampung gak maju-maju. Bima menjelaskan poin-poin kenapa atau penyebab Lampung kurang bisa berkembang. Bima pun dengan persiapannya matang menyampaikan poin ke poin Lampung tidak maju-maju melalui presentasi. Di antaranya poin yang disebut pertama adalah soal infrastruktur. Dinilai sangat terbatas. Kedua, Bima juga menyorot soal jalanan di Lampung, yang menurutnya ditempel-tempel doang. Selanjutnya, ia mengatakan soal sistem pendidikan di Lampung, yang terbilang sangat lemah. Ia mengatakan Lampung tidak kekurangan orang pintar. Lampung itu banyak banget orang pintar. Menteri-menteri aja banyak dari Lampung, contohnya Erick Thohir, Sri Mulyani, dan ada Menteri Pertanian juga. Sontak, konten Bima pun viral di TikTok. Karena konten itulah seorang pengacara bernama Ginda melaporkan Bima ke polisi. Ia mengaku keberatan dengan kata dajal yang digunakan oleh Bima. Ginda membantah soal banyaknya proyek mangkrak di Lampung. Ia mengatakan bahwa ucapan Bima tidak didukung oleh data valid sehingga informasi ini cukup menyesatkan di kalangan publik. Ia mengatakan bahwa ucapan Bima tidak didukung oleh data yang valid, sehingga informasi ini cukup menyesatkan di kalangan publik. Adapun soal pendidikan, Ginda juga menuding Bima telah memfitnah pemerintah menjadi alasan kebocoran kunci jawaban saat UN berlangsung di Lampung. Menanggapi laporan Ginda itu, netizen ramai-ramai melakukan pembelaan ke Bima. Banyak sekali netizen justru mengunggah fakta yang diungkap oleh Bima.
terutama soal infrastruktur. Banyak netizen mengunggah jalanan di Lampung yang berlubang-lubang. Kalau melihat jalanan di Lampung yang berlubang-lubang, kita jadi mengingat jalan yang berlubang di Jakarta yang diakibatkan oleh sumur resapan program Anies Baswedan. Bagaimana opini kalian semua? Apakah menurut kalian Apakah Bima pantas untuk diintimidasi karena mengkritik Lampung? Saya sangat senang justru netizen sekarang sudah pintar dan membela Bima yang mengkritisi pembangunan Lampung. Ayo semua kita buat video ini viral supaya kita memberikan dukungan kepada Bima. Itu saja video kali ini dan kita akan update video tentang Bima di video selanjutnya. Pastikan Anda menekan tombol like di video ini dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka mengetahui informasi ini. Tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan info dari channel Johannes Leong. Buat kalian yang tertarik untuk investasi saham dan trading forex, saat ini lagi ada promo menarik. Silahkan cek langsung di kolom deskripsi. Alasan kenapa Lampung ini kagak maju-maju. Kenalin, nama gue Bima. Gue berasal dari provinsi yang atuh ini, Dajjal. Dan gue sekarang lagi menjalani proses studi gue di Australia. Alasan pertama adalah infrastruktur yang terbatas. Ini banyak banget di Lampung tuh proyek-proyek dari pemerintah yang mangkrak. Dan juga jalan-jalan di Lampung ya. Gue sering bahas jalan karena jalan itu kayak infrastruktur yang paling umum dan untuk mobilisasi ekonomi di Lampung. Tapi jalan-jalan di Lampung tuh kayak 1 km bagus, 1 km rusak, terus jalan ditempel-tempel doang. Ini apa sih? Ini pemerintah main ular tangga atau apa? Contohnya Kota Baru, Kak. Itu dari zaman gue SD sampai sekarang gue nggak pernah dengar kabarnya lagi. Itu aliran dana dari pemerintah pusat itu ratusan miliar ya, Besti. Dan gue nggak tahu tuh sekarang udah jadi tempat jin buang anak kali. Nah lo, tata kelola yang lemah, korupsi di mana-mana, birokrasi nggak efisien, hukumnya nggak ditegakkan, lemah banget. Terus juga suap, aduh nggak sebahas suap ya mak, di mana-mana udah kayak makanan sehari-hari gitu kan, kayak suap-suap duit. Nah lo, sistem pendidikan yang lemah nih, alasan kedua. Gue nggak bilang Lampung itu kekurangan orang pinter ya. Lampung itu banyak banget orang pinter. Menteri-menteri aja banyak dari Lampung. Erick Thohir, Sri Mulyani, tuh kan. Ada menteri pertanian juga dari Lampung, nggak salah, gue lupa namanya. Cuma proses penyaringan peserta didik yang ada di Lampung itu sendiri itu banyak banget kecurangan ya. Bahkan yang berkontribusi itu orang-orang yang bekerja di sektor pendidikan. Kayak dosen nitipin anaknya, rektor nitipin ponakannya. Ini apa sih? Apa? Kunci jawaban tersebar. Kalau udah mau UN tuh kan, itu yang nyebarin siapa? Kalau bukan yang dari itu